Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang insya Allah akan membahas tentang geopolitik Indonesia, yang mana ini adalah salah satu materi mata kuliah PKN yang dilaksanakan pertemuannya setiap hari Senin. Perkenalkan, yang sebelah kanan ada Mutia Arifianti, kemudian saya sendiri di tengah Siti Nur Laila, dan yang ketiga Salumiza. Oke, teman-teman, di sini ada pengertian geopolitik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik sebuah negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Jadi secara khusus geopolitik adalah metode analisis kebijakan luar negeri yang berusaha untuk memahami, memprediksi, dan menjelaskan perilaku politik internasional dalam variabel geografis umum yang mengarah ke negara atau lokasi geografis negara yang bersangkutan, ukuran negara yang terlibat, iklim di daerah di mana negara ini, sumber daya alam, perkembangan teknologi, topografi, juga demografi. Ini adalah pengertian geopolitik menurut para ahlinya. Kita baca ahli geopolitiknya dari Haggett, yang mana Haggett ini menyatakan bahwa bidang kajian geografi politiknya ini relatif luas, yaitu aspek keruangan, aspek politik, dan aspek hubungan regional hingga internasional. Nah, teman-teman bisa membaca sendiri pengertian geopolitik menurut para ahli yang lainnya. Konsep geopolitik ada 6 konsepnya, yaitu persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, negara kepulauan, dan konsep geopolitik. Adapun tujuan mempelajari konsep geopolitik ini yaitu menyadarkan makna penting hidup bersama dalam ikatan kebangsaan dan menyatukan visi, misi, dan tujuan kita dalam melangsungkan hidup bersama. Peran dan fungsinya ada 6. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia hingga membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Nah, ini unsur-unsur geopolitik Indonesia, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadah yaitu organisasi kenegaraan seperti lembaga-lembaga dan lain-lainnya. Kemudian isi yaitu aspirasi bangsa, yang mana aspirasi bangsa ini terbagi menjadi 2, yaitu realisasi aspirasi dan persatuan dan kesatuannya dalam kebinekaan. Yang mana dari wadah dan isi ini maka akan terciptalah tata laku. Jadi tata laku ini adalah hasil interaksi atau gabungan dari wadah dan isi. Nah, dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia itu bisa disebut juga wawasan Nusantara. Jadi, geopolitik itu berasal dari 2 kata, geo dan politik. Geo itu bumi, politik sendiri dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata juga, yaitu poli dan teia. Poli itu kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia itu urusan. Nah, di Indonesia ini geopolitik disebut dengan wawasan Nusantara. Jadi
wawasan Nusantara ini tercipta dari ketiga unsur tadi yang dikembangkan melalui falsafah Pancasila, aspek kewilayahan Nusantara, aspek sosial budaya, aspek kesejarahan. Nah, dari aspek kesejarahan ini yaitu geopolitik atau wawasan Nusantara dikembangkan atas dasar sejarah yang tidak menerima terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Oke, teman-teman, kita buka slide yang terakhir. Slide terakhir yaitu terima kasih dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.